Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari mata kuliah PTLF Paralel E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Perancangan Tata Letak dan Fasilitas Pabrik Saus Tomat PT Tomatin. Baik, yang pertama yaitu ada profil perusahaan PT Tomatin, yang di mana PT Tomatin merupakan perusahaan yang berpusat di Jawa Timur dan bergerak di bidang produksi saus tomat, ekonomis, berkualitas tinggi dengan bahan baku tomat segar pilihan. Perusahaan ini berkomitmen menghadirkan produk yang lezat, higienis, terjangkau, serta memenuhi standar keamanan pangan, sekaligus memberdayakan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Dukungan inovasi dan teknologi modern, PT Tomatin terus mengembangkan produknya secara berkelanjutan agar mampu bersaing dan menjadi produsen saus tomat yang terpercaya di pasar nasional maupun internasional. Nah, bisa dilihat di samping bahwa berikut merupakan logo dari PT Tomatin, yang dimana filosofi dari logo PT Tomatin menggambarkan identitas produk saus tomat berkualitas dengan menempatkan botol saus sebagai simbol fokus utama perusahaan. Lalu terdapat dua karakter tomat di samping kanan dan juga kiri yang mempresentasikan bahan baku segar serta kesan ramah dan juga dekat dengan konsumen. Lalu terdapat juga tulisan premium quality dan 100% natural yang menegaskan komitmen bahwa perusahaan terhadap mutu yang tinggi, keaslian, dan keamanan produk. Lalu terdapat juga visi dan misi perusahaan, yang dimana visi dari PT Tomatin adalah menjadi perusahaan saus tomat terdepan yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing di pasar nasional maupun internasional. Misinya meliputi penggunaan bahan baku terbaik, penguatan jaringan distribusi, pelayanan pelanggan yang profesional, serta pengendalian kualitas produk melalui riset dan pengawasan yang ketat. Lalu terdapat juga values perusahaan, yang dimana menekankan bahwa kualitas produk melalui penggunaan tomat segar pilihan, inovasi berkelanjutan dalam pengembangan produk, serta komitmen terhadap kepuasan konsumen dengan produk yang lezat, higienis, dan juga terjangkau. Selain itu, PT Tomatin juga menjunjung pemberdayaan sumber daya lokal dan menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, serta kepercayaan. Dan yang terakhir dapat tagline dari perusahaan PT Tomatin yang berbunyi, kesegaran tomat untuk lezatnya Tomatin. Selanjutnya, pada bab 1 terdapat mengenai global site plan. Di sini terdapat latar belakang pembangunan pabrik. Tomat merupakan komoditas multikultura dengan masa panen relatif cepat dan nilai strategis tinggi dalam industri pangan, baik untuk konsumsi segar maupun berolahan. Kandungan antioksidan seperti lycopene dan vitamin C menjadikan tomat bernilai gizi tinggi dengan variasi nutrisi antar varietas dan kondisi tanam. Potensi ini mendorong PT Tomatin untuk mengembangkan pabrik pengolahan tomat guna memenuhi kebutuhan pasar serta memberdayakan petani lokal melalui kemitraan rantai pasok. Untuk profil bisnis, pabrik saus tomat direncanakan berlokasi di dekat sentra produksi tomat untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang segar dan berkelanjutan. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi potensial karena merupakan salah satu produsen tomat terbesar di Indonesia serta didukung oleh akses distribusi yang memadai melalui jalur jalan, provinsi, dan nasional. Selanjutnya, dilakukan pembobotan terhadap 5 faktor penentuan lokasi guna mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh dengan total bobot sebesar 100%, seperti yang dapat terlihat pada tabel 1.1 pembobotan faktor pendirian pabrik saus tomat PT Tomatin. Beberapa alternatif lokasi pabrik saus yang dipertimbangkan meliputi Malang, Kediri, Blitar, Magetan, dan Probolinggo di Provinsi Jawa Timur. Setelah dilakukan pembobotan terhadap masing-masing lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh matriks awal dan matriks penilaian lokasi menggunakan metode prosedur peringkat atau ranking prosedur, yang dapat dilihat pada tabel 1.2 matriks awal penilaian lokasi. Kemudian, terdapat tabel 1.3 mengenai metrik penilaian lokasi, di mana pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai tertinggi sebesar 84 yaitu pada lokasi Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Turen. Lokasi ini dipilih karena memenuhi faktor utama penentuan lokasi, yaitu ketersediaan bahan baku, transportasi, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, Kecamatan Turen ditetapkan sebagai lokasi paling potensial untuk pembangunan pabrik saus tomat PT Tomatin. Kemudian, terdapat peta Kabupaten Malang, titik peta lokasi PT Tomatin, dan juga lokasi PT Tomatin. Untuk foto dominasi lokasi, terdapat 4 hal. Yang pertama, customer base. PT Tomatin menargetkan agar retail, restoran, dan UMKM kuliner. Yang kedua, yaitu cost base. Pendekatan pabrik dengan sentra tomat dan jaringan transportasi utama menekan biaya distribusi dan logistik. Yang ketiga, kompetitor base. Meskipun bersaing dengan merek nasional, PT Tomatin berpeluang unggul melalui cita rasa khas, bahan alami, dan harga terjangkau dengan fokus pada pasar regional Jawa Timur. Yang keempat, resort base. Kecamatan Turen memiliki kondisi agroklimat yang mendukung budidaya tomat, serta ketersediaan air dan listrik yang memadai, sehingga menjamin keberlanjutan produksi. Selanjutnya terdapat luas tanah dan ukuran. Pabrik PT Tomatin direncanakan berlokasi di Jalan Tembusan Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan luas lahan sebesar 20.145,95 meter kuadrat atau sebesar 2,1 hektar. Luas lahan ini dirancang untuk menampung seluruh kegiatan produksi saus tomat mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk serta mendukung rencana pengembangan pabrik di masa mendatang. Penentuan lokasi perusahaan didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah aksesibilitas. Lokasi pabrik memiliki akses transportasi yang sangat baik dengan jarak sekitar 26 km dari Tol Malang serta berada dekat dengan jalan provinsi penghubung Malang, Blitar, dan Bacang. Yang kedua yaitu pasar dan pelanggan, di mana lokasi pabrik dekat dengan pasar potensial ditunjukkan oleh jarak sekitar 1 km ke pasar Turen dan kurang lebih 25 km pusat kota Malang. Yang ketiga yaitu supplier bahan baku. Lokasi pabrik memiliki akses yang memadai di pemasok
atau pemasok bahan baku tomat dengan jarak sekitar 45 km dari sentra perkebunan di Kabupaten Malang. Yang selanjutnya yaitu aksesibilitas supermarket. Lokasi pabrik berjarak sekitar 4,5 km dari salah satu pusat distribusi modern yaitu Aswalayan di Kecamatan Turet. Aksesibilitas bensin. Lokasi pabrik berjarak sekitar 900 meter dari SPBU Pertamina Segayu sehingga memudahkan pemenuhan kebutuhan bahan bakar untuk operasional dan distribusi. Pabrik saus tomat merek lain. Jarak pabrik PT Tomatin dengan pabrik pesaing terdekat sekitar 114 km sehingga lokasi pabrik tidak berada dalam zona persaingan langsung. Kemudian untuk sumber daya manusia, ketersediaan tenaga kerja timpang dengan tingkat pendidikan beragam dan biaya yang kompetitif. Infrastruktur didukung jaringan listrik, air bersih, serta akses komunikasi dan internet yang memadai. Regulasi dan perizinan mendapat dukungan pemerintah daerah terhadap industri pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan. Biaya operasional, biaya lahan, tenaga kerja relatif rendah, serta efisiensi biaya transportasi dan baku. Daya dukung industri tersedia usaha penunjang seperti penyedia kemasan, usaha bahan tambang, tambahan pangan, dan jasa transportasi lokal. Jadi, Kecamatan Turen dinilai paling ideal secara teknis, ekonomis, dan strategis untuk pembangunan pabrik saus tomat PT Tomatin. Oke, selanjutnya pada bab 2 terdapat supra site plan yang dimana terdapat proses produksi dari PT Tomatin yang menghasilkan produk saus tomat yang diawali dengan kedatangan bahan baku, lalu pembersihan tangkai dan pencucian, lalu perebusan tomat, lalu pendinginan dan penirisan, lalu pengupasan dan penghancuran tomat, lalu pemasakan pasta tomat dengan suhu sebesar 80 derajat Celcius, lalu ekstrak bumbu dan pengawet, lalu pemasakan kembali dengan suhu 100 derajat Celcius sampai kental, lalu pengisian ke botol, lalu pasteurisasi, lalu pemasangan segel dan label, dan yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Ya, di mana mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi kami, yaitu yang pertama ada mesin sortasi tomat yang berfungsi untuk memisahkan buah tomat berdasarkan kualitas. Kedua ada pencucian tomat atau bubble washer yang berfungsi untuk membersihkan tomat dari kotoran, baik tanah, pestisida, dan juga sisa tanaman. Yang ketiga ada mesin penghancur tomat atau pulper yang berfungsi untuk menghancurkan tomat menjadi bubur kasar atau memisahkan kulit dan biji dari daging tomat. Lalu yang keempat ada mesin pemanas awal atau blancher yang berfungsi untuk memanaskan pure tomat pada suhu sekitar 80 hingga 90 derajat Celcius guna untuk menonaktifkan enzim, menghentikan aktivitas mikroba, serta menjaga warna merah cerah dan aroma tetap baik. Lalu yang kelima ada mesin pengental atau evaporator yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam pure tomat sehingga menghasilkan saus tomat lebih kental. Yang keenam ada mesin pencampur dan pemanas ya atau mixing cooking kettle yang berfungsi untuk mencampurkan pure tomat dengan bahan tambahan serta memasak campuran hingga konsistensi dan rasa yang diinginkan. Tujuh, ada mesin pengisi atau filling machine yang berfungsi untuk mengisi saus tomat yang sudah siap ke dalam plastik kemasan seperti botol kaca atau plastik. Delapan, ada mesin penutup atau sealing machine yang berfungsi untuk menutup dengan rapat kemasan setelah diisi, misalnya botol atau saset. Lalu yang kesembilan ada mesin sterilisasi yang berfungsi untuk memanaskan produk dalam kemasan guna membunuh mikroba serta memperpanjang masa simpan dari produk ini. Lalu yang ke-10 ada mesin pendingin atau cooling conveyor yang berfungsi untuk menurunkan suhu produk yang baru saja disterilisasi. Dan yang terakhir ada mesin labeling dan juga packaging yang dimana berfungsi untuk menempelkan label merek pada kemasan serta mengelompokkan produk. Selanjutnya terdapat beberapa departemen yang ada dalam perusahaan kami. Yang pertama ada direktur utama yang bertugas bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan perusahaan. Kedua ada konsultan yang bertugas memberikan saran ahli terkait proses bisnis, formulasi produk, strategi pemasaran, atau peningkatan efisiensi produk. Ketiga ada sekretaris yang bertugas untuk mengelola administrasi perusahaan. Keempat, departemen keuangan yang bertugas untuk mengatur seluruh transaksi keuangan. Kelima, departemen logistik yang bertugas untuk mengatur proses pengadaan bahan baku. Ketujuh yaitu Departemen HRM atau HRM itu yang bertugas untuk mengelola sumber daya manusia meliputi rekrutmen dan seleksi karyawan. Selanjutnya ada Departemen Marketing yang bertugas untuk bertanggung jawab mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan produk saus tomat. Selanjutnya terdapat Departemen Produksi yang bertugas untuk mengelola seluruh kegiatan pembuatan saus tomat dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir terdapat Departemen SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang bertugas untuk mengelola sistem IT termasuk database serta mendukung otomasi proses jika diperlukan. Lalu ini merupakan desain dari produk kami. Kemudian terdapat juga BOM atau Bill of Material yang dimana dibagi menjadi tiga level yaitu level 0, 1, hingga level 2. Dan di mana level 0 terdapat saus tomat yang membuat, lalu produk jadi level 1 kuantitasnya satu membuat, dan juga sebagainya. Kemudian terdapat juga operation process chart yang diawali dengan penerimaan bahan baku dan diakhiri dengan pengemasan. Yang dimana total dari operasinya itu ada 11 ya, dan waktunya itu 270. Lalu kegiatan pemeriksaannya juga terdapat 3 dengan waktu 40. Kegiatan transportasi ada 2, 40 juga waktunya. Lalu menunggu ada satu di mana waktunya 20. Kemudian menyimpan terdapat satu proses dengan waktu 60 dan juga ada operasi serta pemeriksaan di mana jumlahnya ada 3 proses yang mana total waktunya yaitu ada 30 dan yang terakhir jika di total seluruhnya terdapat 20 proses dan total waktunya yaitu 480. Kemudian ada
sistem layout planning yang dimana berfungsi untuk mengetahui hubungan antara aktivitas di setiap departemen. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami seberapa erat keterkaitan antara aktivitas tersebut. Nah, terdapat juga beberapa kode kedekatannya, yaitu ada kode A yang dimana berarti absolutely important yang disimbolkan dengan warna merah, kemudian kode E yaitu very important disimbolkan dengan warna orange, lalu ada I atau important disimbolkan dengan warna hijau, lalu ada O atau ordinary disimbolkan dengan warna kuning, kemudian ada U atau unimportant disimbolkan dengan warna putih, lalu yang terakhir ada X atau undesirable dengan warna simbolnya biru. Dan berikut merupakan sistem layout planning dari PT Tomatin. Oke, kemudian di sini ada layout awalan PT Tomatin, kemudian terdapat juga ARD dari PT Tomatin serta SRD dari PT Tomatin. Baik, selanjutnya di sini ada macro space plan. Di sini terdapat matriks luas area, yang dimana dari ke-14 departemen tersebut, total luas area yang digunakan sebesar 13.450 meter persegi. Kemudian untuk luas area keseluruhannya sendiri, yakni 20.145 meter persegi, sehingga total luas area yang belum digunakan sebesar 6.695 meter persegi. Kemudian ini terdapat sistematik layout planning dari layout awal sebelum optimasi dari pabrik PT Tomatin. Nah, di sini merupakan SLP tiap departemen. Di sini hingga SLP kamar mandi ke kantin. Kemudian di sini terdapat matriks jarak antar area, matriks biaya perpindahan antar area, serta matriks OMH. Nah, untuk matriks OMH ini akan digunakan sebagai input optimasi layout dengan WinQSP. Baik, selanjutnya di sini merupakan input data hasil optimasi. Di sini terdapat initial layout in cell location, yang dimana ini akan diletakkan di tabel WinQSP. Kemudian di sini ada problem type-nya, yakni functional layout. Kita pilih yang minimation. Kemudian untuk problem title-nya kita isi perusahaan masing-masing, ini PT Tomatin. Untuk departemennya berjumlah 14, untuk barisnya 22, dan kolomnya 10, menyesuaikan dengan layout awal sebelum optimasi. Kemudian di sini ada improve by exchanging to departments. Kemudian untuk distance-nya memilih rectilinear distance. Nah, berikut merupakan hasil dari fungsi, ini merupakan tabel input fungsi layout untuk optimasi. Kemudian di sini menghasilkan output inisial layout awal. Kemudian untuk output iterasinya kita dapatkan sebanyak 4 kali. Nah, kemudian di sini terdapat hasil sketsa layout optimal berdasarkan software WinQSP yang berisi nama-nama departemen beserta ukuran. Kemudian di sini terdapat inovasi layout yang akhir setelah diperbaiki, yakni terdapat jalur in di sebelah sini dan jalur out. Pertama ada optimalisasi layout mesin pada area produksi. Yang dimana yang pertama ada tabel matriks 1 berat matriks kedekatan dari 11 mesin. Yang kedua dilanjutkan perhitungan matriks mesin pada ruang produksi dan dihasilkan layout mesin pada ruang produksi, yaitu dimulai dari pojok kiri. Yang pertama ada mesin sortasi, washer, paper, blancher, evaporator, kettle, filling, selling, sterilize, cooling, dan diakhiri dengan mesin labeling. Next, di sini ada optimasi layout gedung kantor administrasi dan manajemen. Yang pertama ada matriks hubungannya, yang kedua ada perhitungan nilai TCR pada gedung kantor administrasi dan manajemen, sehingga dihasilkan layout fasilitas pada gedung kantor administrasi dan manajemen, yang dimana ada direktur utama, serta konsultan, manajer, ruang meeting, toilet wanita dan pria, staf legal dan perizinan, pantry, staf produksi, staf logistik, staf HRM, staf keuangan, dan staf marketing. Next, ada otomasi layout area penerimaan dan bidang bahan baku, di mana ada matriks hubungan antara fasilitasnya. Yang kedua ada perhitungan TCR-nya, yang sehingga menghasilkan layout gedung yang berupa area penyimpanan akhir, area pemeriksaan, area penyimpanan sementara, area penerimaan, area penimbangan, dan area bongkar muat. Next, ada optimasi gedung barang jadi. Yang pertama ada matriks hubungannya, dilanjutkan dengan perhitungan TCR, dan juga dihasilkan layout fasilitas pada gedung bidang barang jadi, yang ada area rak palet, area operasional forklift dan sirkulasi, dan juga area loading atau buckling. Next, ada optimalisasi layout laboratorium quality control. Yang pertama ada matriks hubungannya yang dilanjutkan dengan perhitungan nilai TCR fasilitasnya, sehingga dihasilkan hal fasilitas, yaitu ruang penyimpanan dan pencucian alat, toilet, ruang preparasi, lab uji kimia, lab uji fisika biologis, ruang administrasi, dan ruang penerimaan sampel. Next, ada optimalisasi layout unit pengelolaan limbah. Yang pertama ada matriks hubungannya, yang kedua ada perhitungan nilai TCR, dan juga dihasilkan layout fasilitas pada gedung unit pengelolaan limbah, yang dimana ada pengolahan awal, tangki pengolahan awal, tangki pengolahan 1, tangki pengolahan 2, tangki pengolahan 3, fertilisasi, pada kontrol, dan ada area keselamatan. Next, ada optimalisasi layout gedung musola. Yang pertama ada matriks hubungannya, kedua ada perhitungan nilai TCR, dan dihasilkan gambar layout fasilitas pada gedung musola. Next, ada optimalisasi layout ruang kesehatan atau D3, di mana ada matriks hubungan antara fasilitasnya. Yang kedua ada perhitungan nilai TCR, dan yang ketiga ada layout fasilitas pada ruang kesehatan. Next, untuk optimalisasi layout kamar mandi, yang pertama ada matriks hubungan, kemudian perhitungan nilai TCR, dan gambar layout fasilitas pada kamar mandi.
Kemudian yang terakhir ada optimalisasi layout gedung kantin yang dimana ada di sini ada matriks hubungan antara fasilitasnya. Ini di sini ada perhitungan TCR sehingga dihasilkan layout fasilitas pada gedung kantin berupa area pelayanan dan area makan. Nah, di sini adalah fasilitas di PT Tematik itu sendiri, yang dimana di sini terdapat taman, pos keamanan, tempat karyawan, dan juga area produksi area lainnya. Dimana di sini ada arah masuk menuju ke sini dan arah keluar menuju ke sini. Next ada komputer tenaga kerja yang pertama di lantai produksi. PT Tematik mengatakan waktu kerja rata-rata 4 jam per hari berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang digunakan diperoleh kebutuhan tenaga kerja sebanyak 55 orang untuk menjaga kelancaran proses dan mencapai tingkat produktivitas yang optimal di area produksi. Di mana perhitungannya terletak pada tabel kebutuhan tenaga kerja lantai produksi. Next ada gedung produksi. Berdasarkan data pada tabel 4.2, gedung produksi memerlukan total 79 tenaga kerja agar seluruh aktivitas operasional dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga ada rantai produksi, yang dimana berdasarkan tabel 4.23 dapat disebutkan bahwa sebanyak 45 orang dibutuhkan sebagai tenaga kerja kantor untuk mendukung aktivitas administratif, manajerial, serta operasional perusahaan. Yang keempat ada halaman atau taman. Di area taman yang berada di kompleks pabrik dibutuhkan petugas untuk melakukan perawatan menjaga kebersihan serta memastikan kondisi infrastruktur taman dapat terawat sehingga lingkungan kerja tetap nyaman dan meningkatkan bagi seluruh karyawan. Yang kelima ada musola. Di area musola dapat dalam mengobrol pabrik, aspek keamanan dan kebersihan menjadi prioritas. Diperlukan satu petugas untuk memastikan musola tetap rapi, menjaga kebersihan fasilitas, serta memastikan perlengkapan ibadah seperti Al-Quran dan sajadah selalu tersedia dan terlengkap bagi karyawan yang hendak beribadah. Yang terakhir ada ruang kesehatan. Di ruang kesehatan pabrik diperlukan dua petugas yang bertugas memberikan pertolongan pertama saat ada kecelakaan kerja, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan, serta memastikan ketersediaan obat-obatan dan peralatan media selalu terjaga untuk menghadapi keadaan darurat maupun kebutuhan sehari-hari. Sehingga berdasarkan jumlah tenaga kerja di setiap ruangan PT Tamatin, maka diperoleh total kebutuhan tenaga kerja yaitu 25 ditambah 24 tambah 45 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sehingga hasilnya ada 129 tenaga kerja. Next, di sini ada bab 5, Structural Space Plan, yang merupakan gambar-gambar layout pada PT Tematin. Yang pertama ada pos keamanan, kedua ada taman, area tiga area kantor, area administrasi dan manajemen, area keempat ada area penerimaan bidang dan baku, area kelima ada gudang barang jadi, area keenam ada area produksi, area ketujuh ada laboratorium quality control, area ke-8 ada parkir karyawan, area ke-9 ada unit pengelolaan limbah, area ke-10 ada parkir tamu, area ke-11 ada musola, area ke-12 ada ruang ketiga atau kesehatan, area ke-13 ada kamar mandi atau toilet, dan yang terakhir area ke-14 ada kantin. Kemudian di sini ada layanan fasilitas pabrik Tematin yang telah digabungkan dan juga diberi akses jalan. Untuk ini adalah etiket fasilitas pabrik Tematin itu sendiri, di mana kami menggunakan skala 1/10. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan terdapat 3, yaitu yang pertama, tata letak pabrik dirancang untuk mendukung aliran produksi saus tomat yang efisien dan terstruktur. Lokasi terpilih di Kabupaten Malang diperoleh melalui metode pembobotan dengan nilai tertinggi, yaitu sebesar 24 pada lahan seluas 20.145,95 meter kuadrat, termasuk area pengembangan. Untuk fasilitas disusun berurutan untuk meminimalkan perpindahan material dan back lagi. Yang kedua, pabrik memiliki 14 apartemen utama dengan luasan sesuai fungsi. Area produksi menjadi yang terbesar didukung oleh fasilitas penyimpanan, kantor, laboratorium QC, unit pengolahan limbah, serta area parkir yang ditempatkan secara strategis. Yang ketiga, yaitu tata letak dirancang higienis dan aman dengan penempatan mesin berdasarkan urutan proses menggunakan metode Varela. Proses QC, pengemasan, dan pelabelan dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan meningkatkan daya saing. Untuk saran, ya terdapat 3 juga, yaitu yang pertama, mahasiswa disarankan memahami tahapan perancangan tata letak pabrik secara menyeluruh untuk menghasilkan alur produksi yang efisien. Yang kedua, mahasiswa diharapkan menyesuaikan kebutuhan dan ukuran ruang setiap departemen dengan kondisi operasional yang realistis. Yang ketiga, yaitu mahasiswa disarankan menguasai WinQST dan Microsoft Visio serta teliti dalam pengolahan data agar hasil layout akurat dan sesuai dengan alur produksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11 PTLF Paralel E dari PT Tomatin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.